Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 kelas TF 4401. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai satu narasumber dengan tema berita hoax dengan topik mendengarkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat sekitar atau komunitas dan menyampaikan pemikiran kepada masyarakat sekitar atau komunitas. Saya Aisyah Rehani selaku pewawancara. Saya Sabrina Maulida sebagai pewawancara kedua. Saya Naila Zahra, pewawancara ketiga. Dan saya Triwaspito Indritmoko selaku narasumber yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Kita interview kali ini itu tentang berita hoax. Nah, untuk narasumber kita nih, menurut Anda apa sih berita hoax itu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya, pengertian dari berita hoax itu sendiri adalah berita hoax atau berita bohong itu adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai pada porsinya, dan berita tersebut tidak berdasarkan fakta yang ada atau fakta sebenarnya. Atau bahkan berita tersebut memutarbalikkan fakta yang ada. Nah, berita hoax itu sendiri bersifat destruktif dan memiliki resiko yang besar, terutama untuk kelangsungan kehidupan di masyarakat. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Anda tentang berita hoaks yang sering beredar di masyarakat? Kalau tanggapan saya mengenai berita hoax yang beredar di masyarakat, berita hoax yang beredar di masyarakat itu sangat meresahkan. Di mana kita tahu dampak yang besar yang terjadi dengan beredarnya berita hoax, walaupun hanya satu kalimat saja. Dan bahkan dampak besar tersebut dapat memecah keutuhan bangsa, yang mana kita ketahui juga Indonesia adalah negara yang heterogen dengan berbagai suku, agama, ras, dan lainnya. Yang jika berita hoax ini beredar, yang sifatnya sensitif, dalam hal ini SARA, yang menyangkut paut SARA, hal tersebut dapat menyinggung perasaan dari masyarakat Indonesia dan dapat berdampak buruk ke depannya dan menimbulkan perpecahan antar masyarakat nantinya. Begitu. Oke. Yang kita tahu ya, kemarin kan sempat ada tuh yang viral namanya Omnibus Law kan. Nah, di situ tuh beredar tuh banyak di dunia maya kayak poin-poin UU Cipta Kerja tuh banyak banget yang hoax. Nah, kayak contohnya nggak ada UMR, nggak ada cuti kerja, tapi kenyataannya kemarin Presiden Jokowi itu ngasih tahu tuh kalau itu berita hoax. Nah, itu gimana tanggapannya? Sama menurut Anda yang dilakuin sama mereka itu sia-sia nggak sih? Menurut tanggapan saya mengenai pertanyaan ketiga tersebut, sebenarnya Omnibus Law yang kita ketahui sendiri, yang sesuai pemahaman saya, itu berisi tentang penuntutan hak-hak dari masalah itu sendiri, penuntutan hak-hak dari para pekerja yang mana tidak sesuai dan tidak dapat diadili atas hak-hak yang diperolehnya itu tersebut. Dan mengenai berita-berita hoax yang beredar memang sangat meresahkan, tetapi di sisi lain juga tidak dapat disalahkan juga kepada pendemo untuk melakukan kegiatan demo tersebut, karena pada dasarnya itu sendiri berita yang awal dari UU Cipta Kerja memang benar adanya bahwasannya tidak adanya hak-hak yang dapat diperoleh dengan baik, terutama oleh para pekerja yang dalam hal ini sudah melakukan kewajibannya sebagai para pekerja dan tidak seimbang dan tidak sinkron antara hak dan kewajiban. Dan mengenai berita hoax yang beredar itu tersebut memang sangat meresahkan dan menggoreng atau memanaskan dari para pekerja tersebut untuk tambah aksi lagi melakukan demo. Jadi apakah pendemo itu tersebut sia-sia? Tentunya tidak. Yang sia-sia adalah memahami dan mengambil kesimpulan tersendiri atas berita hoax yang beredar itu tersebut. Gitu. Apakah kecanggihan teknologi komunikasi sangat berpengaruh bagi
tersebarnya hoaks itu? Menurut saya, kecanggihan teknologi itu sangat berpengaruh besar, terutama dalam tersebarnya berita hoax di masyarakat. Kita ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi, terutama dalam hal ini adalah telekomunikasi, semakin berkembangnya teknologi tersebut, semakin tidak adanya lagi batasan-batasan, baik itu antar ruang maupun waktu. Dan semakin berkembangnya teknologi, terutama dalam telekomunikasi, semakin meluasnya lagi jaringan-jaringan, baik itu dalam segi kecepatan untuk mengakses dan perluasan dari akses itu tersebut. Jadi pengaruh besar itu tersebut sangat berdampak pada tersebarnya berita hoax gitu. Jadi semakin cepat berita hoax itu tersebar dan semakin luas lagi berita hoax itu dapat tersebar juga. Gitu. Menurut Anda, apa peran generasi muda dalam menanggulangi berita hoax ini? Menurut saya, peran kita selaku generasi muda dalam menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya berita hoax yang tersebar di masyarakat ini adalah dengan kita tidak mudah untuk termakan berita hoax yang ada. Seperti kita ketahui, berita hoax berasal dari sumber berita atau dari headline yang bersifat persuasif ataupun bersifat clickbait, yang mana dalam hal ini menjebak masyarakat untuk bisa mempercayai dan mudah terprovokasi dengan kata-kata yang sifatnya menjebak itu tersebut. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menanggulangi tersebar berita hoax itu dengan melakukan kegiatan lebih positif lagi. Jadi jangan mudah termakan berita hoax dan bagaimana kita untuk selanjutnya bisa mengetahui apakah berita itu tersebut benar adanya dan berdasarkan fakta yang ada. Dan setelah itu jika berita itu tersebut tidak benar dan menjadi berita hoax, yang mana kita ketahui pemerintah sudah menetapkan UU ITE dan kita sebisa mungkin untuk segera melaporkannya dan menindaklanjuti berdasarkan hukum yang ada mengenai berita hoax itu tersebut. Dan untuk pengabdian kita kepada masyarakat sebagai generasi muda adalah dengan bentuk sosialisasi, terutama dalam hal ini mengikuti kegiatan yaitu contohnya lembaga anti hoax, dengan mensosialisasi masyarakat baik itu secara lapangan ataupun secara daring mengenai dampak-dampak buruk dan antisipasi terjadinya berita hoax yang ada. Jadi cukup sekian untuk wawancara dari kelompok kami hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kami, Triwaspito Indriatmoko. Ya, sama-sama, dan semoga apa yang menjadi jawaban saya tadi atas pertanyaan Anda semua dapat dipahami dengan baik.